Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2023 Bapak Ibu. Yang mana di sini selamat ya, 100% SKV1 di tangan. Penetapan kelulusan V1, V2, V3, V4, estimasi pengumuman lokasi penempatan bagi P1, P2, P3, P4 ya. P1, P2, P3, P4 bertugas menjadi ASN di tahun 2023. P1 tanpa formasi siap-siap April 2023. P2 dan P3 usulan penempatan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwasanya untuk V1 ya, V1 yang sudah penempatan ini yang jumlahnya sekitar 127.621 ya. Nah, ini dan penempatan bagi V2 dan P3 yang sudah diobservasi di tahun 2022. Ada beberapa informasi yang Bapak Ibu kami. Yang pertama itu adalah P1 yang memperoleh penempatan tetapi belum melakukan resum di tahun 2022 akan mendapatkan kesempatan di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Jadi rekan-rekan P1 yang memperoleh penempatan tetapi belum melakukan resum di tahun 2022 itu akan mendapatkan kesempatan di tahun 2023. Tentunya ini menjadi kabar gembira ya bagi rekan-rekan sekalian. Karena kenapa? Bapak Ibu kemarin ya yang P1 sebelumnya bisa resum ya. Tetapi ada P1 yang sebenarnya ada penempatannya di tahun 2022 tetapi ada kendala teknis yang menyebabkan guru tersebut tidak bisa melakukan resum di tahun 2022. Jadi nantinya itu akan mendapatkan kesempatan Bapak Ibu ya di tahun 2023. Istinya pastikan email dan nomor HP Bapak Ibu yang terdaftar di SSCASN masih aktif ya. Nah mungkin ada bertanya yang bagaimana itu admin. Tentunya ini yang tidak masuk dalam kategori tanpa formasi, tapi ini P1 yang masuk dalam kategori sebenarnya ada penempatan di tahun 2022 tetapi tidak sempat resum. Mungkin penyebabnya karena pendaftaran sudah ditutup atau SSCASN sudah ditutup sehingga gagal resum. Nah nantinya di tahun 2023 Bapak Ibu yang masuk dalam kondisi tersebut itu akan mendapatkan kesempatan untuk bisa resum kembali. Alhamdulillah ya. Nah kemudian informasi berikutnya adalah bahwasanya untuk pengumuman lokasi sekolah penempatan ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk pengumuman lokasi sekolah penempatan itu akan dimulai di sekitaran tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Kenapa? Karena kalau kita menarik daftar dari jadwal resmi yang pernah diposting oleh Panselnas, bahwasanya untuk pengumuman kelulusan ya bagi P1, V2, V3 dan P4 itu dimulai di tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Jadi nantinya pengumuman lokasi penempatan akan dimulai di sekitaran tanggal itu, meskipun jadwal bisa saja berubah. Jadi kita menunggu di Februari, Maret, April, Mei, Juni Bapak Ibu ya untuk penempatan Bapak Ibu bertugas sebagai ASN. Amin ya. Nah setelah ada pengumuman lokasi penempatan, nantinya itu akan ada pemberkasan ya, pemberkasan bagi rekan-rekan guru sekalian, yang mana pemberkasan itu akan ada pengisian DRH. Ini pengisian DRH ini dilakukan secara online Bapak Ibu ya, secara daring, dan tentunya dilakukan di masing-masing akun SSCASN bagi pelamar yang dinyatakan lulus menjadi ASN dan mendapatkan penempatan sebagai ASN P3K Guru. Jadi nantinya akan ada pemberkasan yaitu pengisian DRH atau daftar riwayat hidup dan NI P3K atau NIP P3K pada tanggal 22 Februari sampai tanggal 13 Maret 2023. Ini masih merujuk di jadwal yang sudah diposting oleh Panselnas Bapak Ibu ya. Nah, tapi sekali lagi kami disclaimer konten bahwasanya informasi terkait jadwal ini bisa saja berubah-ubah sewaktu-waktu Bapak Ibu. Itu yang wajib
Bapak Ibu pahami dan tentunya Bapak Ibu cermati. Tentunya informasi yang kami sampaikan ini sangat positif ya bagi P1, P2, P3 dan tentunya juga pelamar umum tentunya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi dulu ya di informasi berikutnya, bahwasanya untuk usulan penetapan NIP P3K pada tanggal 7 sampai 31 Maret 2023 dan SK sekitar bulan April. Jadi ini banyak yang memprediksi Bapak Ibu ya bahwa SK bagi P1, P2, P3, P4 itu di sekitaran bulan April. Kenapa? Karena usulan penetapan NIP-nya itu ada di tanggal 7 sampai 31 Maret 2023. Jadi kalau kita bisa memprediksi ya, ini prediksi kami belum tentu benar ya, tapi kita memprediksi bahwasanya SK itu bukan di Maret, tapi kemungkinan mulai kita berhitung di bulan April, Mei, Juni, Juli ya untuk SK bagi V1, V2, V3 dan P4 Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini menjadi kabar gembira ya. Jadi di Februari Maret itu ada pemberkasan untuk V1, V2, V3, P4 yang lolos ASN tahun 2022 Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, di sini dikatakan berkaitan dengan poin pertama, penempatan sekolah akan ada penyesuaian update daripada data Excel. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, jangan menjadikan data Excel sebagai patokan bahwasanya Bapak Ibu itu akan ditempatkan di sekolah berdasarkan data Excel. Kenapa? Karena terkait dengan penempatan sekolah itu tentunya akan ada penyesuaian update daripada data Excel. Bisa jadi Bapak Ibu kalau di data Excel itu di sekolah A, bisa jadi di penempatan final dari Panselnas Kemendikbud itu ada di sekolah B. Jadi jadikan saja data Excel itu sebagai data referensi, tapi jangan jadikan semacam patokan utama. Kemudian yang keenam, perlu koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan terkait gaji ke-13 dan THR yang insya Allah teragendakan di bulan Januari 2023. Jadi bagi guru P3K itu Bapak Ibu dipastikan akan tetap menerima gaji ke-13 dan THR di tahun 2023. Juknisnya pasti akan segera dirilis oleh Kemenkeu Bapak Ibu ya, dalam hal ini Kementerian Keuangan, seperti itu. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu, terkait dengan jadwal ini sudah ada jadwal resmi dari pihak Panselnas Bapak Ibu ya terkait P3K 2022, yang mana yang ditunggu-tunggu itu kita mulai menghitung di sekitaran tanggal 15 Bapak Ibu. Nah, di sini yang admin lingkari ya, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Karena di tanggal 23 Februari itu ada pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Sekali lagi jadwal bisa saja berubah-ubah Bapak Ibu. Kemudian nantinya akan ada masa sanggah ya, itu di sekitaran tanggal 4 sampai tanggal 6 Februari 2023. Nah, kemudian ada jawab sanggah itu tanggal 7 sampai 13 Februari. Nantinya akan ada pengumuman final ya. Pengumuman finalnya itu ini yang tidak bisa disanggah lagi. Itu tanggal 20 sampai 21 Februari 2023. Kemudian nantinya ada pengisian DRH ya, ada pengisian DRH, pemberkasan ya di bulan Februari sampai 31 Maret. Jadi di Maret itu fokus di pemberkasan sampai di penerbitan NIP Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat luar biasa menggembirakan untuk rekan-rekan guru sekalian. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan ya. Jadi nantinya itu bagaimana dengan P1 yang belum penempatan? Nantinya di bulan Januari 2023 Kemendikbud akan menetapkan kebutuhan guru di setiap daerah. Nah, bulan Februari Maret masa di mana pemerintah daerah mempertimbangkan dan mengusulkan formasi. Bulan April Mei 2023 adalah masa di mana pengadaan ASN guru P3K dibuka, tapi jadwal masih bisa berubah-ubah. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.